Palembang. Kota dengan ribuan sejarah yang menunggu untuk diungkap. Mengapa? Itu ada Tugu bersejarah 1947. Jadi mana Tugu itu kan mengabdikan atau simbolis para pejuang kemerdekaan di Sumatera Bagian Selatan yang di Kota Palembang untuk melawan penjajahan. Tidak seperti kita zaman dahulu. Sejarah ini kalau zaman kami sekolah dulu banyak sejarah. Sejarah kerajaan, kemudian sejarah perjuangan. Bahkan di zaman kami dulu ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Mengapa mereka diungkapkan? Apa pentingnya sih? Manusia melukis sejarah dengan cara-cara yang unik. Ada yang memperbaiki kehidupan di sekitarnya, ada yang bertindak sangat jahat, atau dalam kasus ini, sebuah perjuangan. Hindia Belanda setelah Perang Dunia Kedua berakhir memanfaatkan situasi untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Indonesia pun lahir dan sebuah perang baru pun dimulai. Perang Kemerdekaan Indonesia. Perang ini berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. Dan salah satu medan perang tersebut adalah Palembang. Mana latar belakang terjadinya peristiwa pertempuran 5 hari 5 malam ini, yang dimana pasukan Belanda itu memasuki bar atau klub malam, yang dimana mereka merayakan hari pergantian tahun, yang dimana pasukan Belanda ini minum yang beralkohol. Setelah mereka terlalu banyak minum, mereka itu seperti hilang kendali atau ilusi, yang dimana mereka melintasi dari Talang Semut menuju Ceritas. Itu mereka membabi buta atau menembaki warga yang ada sekitar sekeliling Talang Semut menuju ke Ceritas. Pertempuran di Palembang jarang sekali terdengar di saat sedang membahas perang kemerdekaan. Bagaimana lagi? Salah satu tugu yang memperingati perang yang terjadi di sekitaran sini berada dalam kondisi yang bisa kalian lihat sendiri. Dengan lokasinya yang tepat berada di bawah stasiun LRT membuatnya tidak terlihat dan tak terawat. Ya, yang memang ada yang pas naik tangga yang di sebelah jembatan itu ada Tugu bersejarah 1947. Jadi mana Tugu itu kan mengabdikan atau simbolis para pejuang kemerdekaan di Sumatera Bagian Selatan yang di Kota Palembang untuk melawan penjajahan. Tidak jauh dari tugu tersebut ada Monpera dengan tugu-tugunya sendiri. Dibandingkan dengan kondisi tugu tersebut, Monpera dapat dibilang lebih terawat. Latar belakang berdirinya Museum Monpera ini didirikan karena keinginan para sesepuh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dalam forum Leguien Veteran Republik Indonesia. Museum Monpera ini pada tanggal 2 Agustus 1970 itu mengadakan sayembara struktur bangunan Museum Monpera dan dimenangkan dengan kode L biru Wiska Bandung dengan berbentuk bunga melati bermahkota 5 dan berwarna putih. 5 hari 5 malam pertempuran terjadi hingga menewaskan ratusan korban. Museum ini memiliki beberapa peninggalan dari pertempuran tersebut, dari senjata api hingga kendaraan tempur. Kalau untuk tank itu memang dulunya itu ada di Bundaran Cinde, pendapat saya kan, atau yang orang-orang lain. Kalau untuk Bundaran Cinde itu memang bersejarah. Nah, jadi tank itu ditaruh di Museum Monpera, di halaman Museum Monpera. Itu dulunya itu memang ada ke rumah sakit. Cuman berombak lagi pada renovasi tahap 2, itu kembali menghadap ke arah tengah-tengah dari Masjid Agung maupun Ai Mansur. Jadi mana tank ini sebagai simbolis para pejuang yang sudah gugur
yang dimana kita bisa mengabdikan atau bisa mengenang jasa-jasa dari mereka. Montpera bukanlah satu-satunya tempat sebagai pengingat perjuangan kemerdekaan. Untuk itu, kami pergi ke Karanganyar. Di situ sedikit jauh dari TPKS, ada sebuah tugu yang memperingati perjuangan menjaga kemerdekaan. 2024, tepatnya di bulan Juli tanggal 26, kami dipercaya sebagai lurah di sini. Berkaitan dengan tugu yang ada di wilayah Kelurahan Karanganyar ini menurut informasi yang kami dapat, ini adalah tugu dari perjuangan, bagian dari sejarah, yaitu perang 5 hari 5 malam yang ada di kota Palembang. Dan tugu ini juga sudah lama dibangun, tapi kami belum tahu persis pada tahun berapa ini dibangun. Tugu ini dulu ketika kami tahun 2017 pernah diadakan bakti sosial ataupun kerja bakti dari Kudam 2 Sriwijaya. Nah, itu pun sebelum Covid. Kalau dulu pernah di pembersihan, ya dicat, ya, dirawat. Nah, tapi sekarang belum ada kegiatan seperti itu. Tugu ini sekarang dikerumuni oleh lumpur. Rantai besi yang seharusnya ada mengelilingi patung pun hilang. Saya juga menyadari rusaknya bagian pedang pada patung. Di tugu ini tertulis nama-nama pejuang yang terlibat dalam pertempuran dengan penjajah. Kalau dulu ketika kami bertugas di sini masih rapi. Ya, ini suatu kelalaian sebenarnya juga, karena masing-masing wewenang itu pasti ada. Sebenarnya boleh juga kita berperan, walaupun ini bukan wewenang kita, tapi seharusnya boleh. Tapi kami belum ada rencana untuk program-program seperti itu. Oh, jadi tugu itu bukan masuk ke wewenang lurah ya, Pak? Ya, kalau tugunya kan ada dinas-dinas tertentu. Kita mungkin tidak merasa apa yang mereka lakukan terlalu berpengaruh kepada kita. Seharusnya sebagai kita yang mengenal sejarah, sebagai orang yang tidak lupa dengan perjuangan daripada pendahulu-pendahulu kita, terutama para pejuang yang merebut, mempertahankan kemerdekaan ini harus dijaga dengan baik. Tugu-tugu bersejarah maupun tempat-tempat yang peristiwa pertempuran 5 hari malam ini jangan dihapuskan. Namun, sejarah membentuk peradaban. Kita tidak akan lupa diri, ya kan? Berapa susahnya, betapa perjuangan mereka menumpahkan keringat, darah, harta, bahkan nyawa. Padahal kita tidak perlu lagi berjuang sampai menumpahkan darah, keringat, dan air mata. Kita cukup dengan mengisi kemerdekaan ini. Apa yang bisa kita berbuat untuk negara? Peradaban apa yang akan kita bentuk jika kita tidak tahu apa yang menjadikan kita sekarang?